Sistem sosial yang ada di Bali. Terdapat lapisan sosial yang berada di Bali yang disebut dengan kasta. Kasta dibagi menjadi 5. Yang pertama, Brahmana. Contoh dari kasta Brahmana adalah pendeta dan pemuka agama. Kasta ini sudah diturun-temurunkan dari nenek moyang. Jika nenek moyang ada kastanya Brahmana, nanti anak cucunya juga memiliki kasta Brahmana. Tidak akan berubah menjadi kasta apapun. Misalnya, seorang orang tua memiliki anak pertama akan diberi nama dengan nama Putu, Wayan, atau Gede. Anak kedua akan diberi nama dengan Kadek, Adan, Made, dan anak ketiga akan diberi nama Komang dan Nyoman, dan anak keempat akan diberi nama Kutut. 2. Kasta Kesatria. Contoh dari kasta kesatria adalah bangsawan, raja, dan pegawai pemerintah. Jika kasta kesatria mempunyai anak, akan diberi nama dengan anak agung, Gusti, Cokorda, Dasa, dan Dawa Ayu. Yang ketiga, Waisa. Contoh dari kasta Waisa adalah pedagang, petani, dan nelayan. 4. Kasta Sudra. Contoh dari kasta Sudra adalah masyarakat umum. 5. Kasta Paria. Contoh dari kasta Paria adalah budak dan pembantu. Satu, Dada mata di Calon Arang. Calon Arang adalah tokoh utama dalam seni tari ini yang identik dengan wajah seram dan menakutkan. Dalam kepercayaan Hindu di Bali, Calon Arang adalah wujud kekuatan mistis yang nantinya akan diseimbangkan oleh kekuatan ilmu putih. Pertunjukannya pun tidak sembarang tempat karena tema horor yang dimilikinya. Calon Arang sendiri dikenal makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan, menguasai ilmu leak tingkat tinggi, sehingga sangat ditakuti. Kepercayaan warga Hindu di Bali tentang keberadaan leak yang merupakan salah satu bentuk dari ilmu Calon Arang tersebut dan merupakan bentuk kekuatan dari ilmu hitam adalah sebagai penyeimbang dari kekuatan ilmu putih. 2. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah seni berupa patung dengan ukuran besar. Biasanya muncul dalam upacara Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh diberi rupa mengerikan sebagai simbol dari keburukan putakala. Sesuai dengan filosofinya, setelah diarak keliling kota Bali, ogoh-ogoh akan dibakar sebagai tanda penghilang hal buruk dari bumi. Tari Legong. Daya tarik utama dari pertunjukan seni ini adalah kesesuaian antara mata dan tangan penari dengan alat musik gamelan yang mengiringinya, yaitu gamelan Semar Pangkulingan. Legong berasal dari kata leg yang berarti luwes dan gong adalah musik pengiringnya. Adapun sistem perekonomian di Bali, mayoritas masyarakat Bali memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya petani padi, pertanian juga berkembang dalam hal palawija, kopi, dan kelapa. Nah, berikut adalah ilustrasi petani padi dan kopi. Kendati demikian, peternakan di Bali yang paling maju adalah ternak babi dan sapi. Ada pula pengembangan peternakan lainnya seperti peternakan kambing, kerbau, dan kuda. Berikut adalah ilustrasi peternakan sapi dan babi. Hewan satu ini banyak sekali masyarakat Bali yang berpenghasilan lebih dari peternakan hewan tersebut, karena banyak sekali masyarakat Bali yang membuka kuliner babi guling atau yang banyak dikenal dengan tes kriuk. Perikanan di Bali dikembangkan perikanan darat dan laut, yang perikanan laut terdapat di pinggir pantai. Di sana para nelayan menggunakan jangkung atau perahu penangkap ikan untuk mencari ikan tongkol, udang, dan cumi-cumi. Inilah contoh ilustrasi ketika nelayan Bali menangkap ikan, yaitu menggunakan jaring. Kedua, industri kerajinan. Di Bali terdapat beragam industri kerajinan. Kerajinan itu dibuat meliputi benda-benda anyaman, kain tenun, pabrik, rokok, dan tekstil. Berikut adalah ilustrasi kain tenun dan anyaman.
Anyaman ini biasanya digunakan untuk menaruh sesaji oleh masyarakat Bali untuk beribadah di pura. Kain tenun itu kain yang seperti batik khas Bali itu. Anyamannya seperti anyaman besek, kalau dikenal di Jawa itu besek, dan sering digunakan untuk beribadah di pura. Itu terdapat pula perusahaan yang menjual jasa seperti biro perjalanan, hotel, rumah makan, taksi, dan toko kesenian. Sementara itu, tempat usaha terbesar terdapat di Gianyar, Denpasar, dan Tabanan. Kuningan merupakan perayaan yang jatuh pada hari ke-10 dalam hari suci Galungan. Perayaan ini diartikan sebuah perayaan kemenangan Dharma dalam melawan Adharma. Kuningan juga menjadi salah satu hari besar atau hari suci bagi umat Hindu. Maka, semua umat Hindu di Hari Raya Kuningan mengaturkan sembah untuk memohon berkah, keselamatan, dan kesejahteraan bagi semua umat. Rangkaian pelaksanaan Hari Raya Kuningan sebenarnya lanjutan dari rangkaian Hari Raya Galungan. Pada saat Hari Raya Kuningan, yang menjadi ciri khas dari sesajen atau persembahan umat Hindu adalah berupa nasi kuning. Sebagai lambang sebuah kemakmuran yang telah dianugerahkan Sang Pencipta dan juga menghaturkan persembahan sebagai ucapan terima kasih manusia, beribu syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Hari Raya Galungan diperingati oleh umat Hindu di Bali untuk menyatukan kekuatan rohani supaya mendapat pikiran dan pendirian yang tenang. Sesuai dengan mitologi yang dipercaya umat Hindu, Hari Raya Galungan bertujuan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra dalam melawan Maya Denawa atau kebaikan melawan kejahatan. Inti dari Galungan adalah manusia diharuskan bisa mengendalikan nafsunya, terutama nafsu buruk yang nantinya dapat mengganggu ketentraman hidup. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan umat Hindu dalam perayaan Galungan, misalnya dengan sembahyang di rumah, sembahyang di pura, dan menyerahkan sesajen kepada Sang Hyang Widi. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut dengan palebon. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabhutadi, alam ini, dan bagi Atma dapat cepat menuju ke alam Pitra. Ngaben terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, Ngaben Swa Wedana, yang kedua, Ngaben Asti Wedana, yang ketiga, Ngaben Swasta, yang keempat, Ngaben Ngelugah, yang kelima, Ngaben Warak Kruron.